Itu mengatakan bahwa lam yatmanu ala sahihi ila ayyatasila bihi naqlu minal khirs kama fi qat'il qiraati ma'as sukut ya. Belum memastikan kebenarannya kecuali dibangun dari akal yang jernih sebagaimana memisahkan bacaan dengan diam. Artinya bahwa ada keinginan untuk menguasai barang yang dititipkan ya. Jadi barang yang kita dalam akad wadiah gitu ya, mungkin nanti di perbankan syariah gitu ya, ada akad wadiah tapi niatnya itu sudah ingin mendapatkan banyak keuntungan, apalagi kalau di perbankan itu kan memang niatnya itu ya niatnya itu ya memang uangnya itu digunakan untuk bisnis atau untuk usaha. Nah, contohnya di sini adalah seorang wadi, ya wadi itu orang yang menitipkan barang. Jadi saya punya laptop kemudian saya titipkan. Nah, berarti saya adalah wadi ya, wadi. Nanti belajar juga nyambung ke fikih muamalah ya. Seorang wadi berkata kepada wada yang dititipi itu ya, saya menitipkan kepada Ahmad misalnya gitu ya. Maka saya adalah wadi, kemudian yang dititipi adalah wada ya. Nah, dia bilang bahwa dia meminta barang yang dititipkan itu untuk dikembalikan pada pagi hari ya. Namun sang wada mengulur waktu hingga malam hari dan pada malam itu barang wadiah tersebut hilang. Maka yang dimenangkan adalah wadi ya. Ini contohnya gampang ya. Jadi kaidah fikih ya itu contoh-contohnya itu ya yang memang keseharian. Jadi contohnya begini, saya ulang lagi biar lebih jelas ya. Saya punya laptop ya. Kemudian laptop ini saya titipkan ya. Saya titipkan ke Ahmad gitu ya. Nah, kemudian saya bilang saya akan ambil misalnya besok pagi ya gitu ya. Saya akan ambil besok pagi. Kemudian si Ahmad itu wadahnya itu mengatakan, aduh jangan pagi-pagi deh, saya mungkin ada kegiatan ini malam aja ya gitu, malam saja gitu diambilnya atau dikembalikannya. Oke, ya sudah gitu. Tapi ternyata ya ketika malam ternyata mau diambil, ternyata laptopnya itu hilang. Nah, di situ kan berarti dari wadahnya itu orang yang dititipi dia sengaja mengulur waktu gitu ya, sebenarnya hanya untuk niatnya itu adalah agar bisa menguasai atau memiliki laptop tersebut. Nah, dari sini jelas ya bahwasannya yang menang pasti ya wadi lah, yang benar gitu. Kenapa? Yang menitipi karena dia yang punya barang gitu. Dia sengaja mengulur karena agar ada waktu dia untuk menguasai dari barang tersebut. Nah, contoh dari kaidah-kaidah ini ya, misalnya juga ada seseorang yang menemukan nemu dompet ya, nemu dompet yang isinya adalah uang ya. Kemudian dia mengambil dengan tujuan untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Maka hal ini tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Ya, biasalah saya dulu ingat sekali itu dulu saya pas ada acara gitu ya, ada acara kemudian kalau nggak salah saya pulang agak belakangan, nah ngelihat ada dompet tuh, ya ada dompet, kemudian nggak tahu niatnya mungkin ya agak jahat juga ya, agak-agak kepikiran gitu, saya ambil mungkin ada KTP-nya atau apa gitu ya, saya ambil. Tapi setelah saya pegang dalam waktu beberapa ini saya mau kasih ke panitianya tapi udah pada pulang gitu, akhirnya saya bawa pulang kemudian ternyata di situ ada dompetnya, ada KTP-nya. Nah, ketika ada KTP-nya kemudian ya saya cari, kebetulan memang deket gitu ya, pas lihat KTP-nya oh deket nih, ya udahlah KTP-nya saya bawa, dompetnya saya bawa, kemudian saya bawa ke rumah, kemudian hari berikutnya kalau nggak salah kemudian dompetnya dengan isinya tidak diganggu gugat gitu ya, saya kembalikan gitu ya, saya kembalikan ke orangnya. Ya itu berarti kan ya niatnya sih mungkin ada ya 10% kali agak jahat gitu ya. 10% ingin menguasai gitu ya. Tapi ya enggak sih sebenarnya tuh ya. Alhamdulillah enggak gitu. Jadi langsung dikembalikan. Tapi kalau contoh di sini adalah ketika dia jalan kemudian nemu dompet gitu ya, nemu dompet ada uangnya, kemudian ada KTP-nya, kemudian dan dia tidak ada niat sedikit pun untuk menguasai gitu ya. Tadi mungkin ya kalau namanya manusia 1%, 2%, 10% ingin menguasai mungkin ada lah gitu. Tapi kan yang 90%-nya itu dia niat itu untuk mengembalikan. Nah, ketika dia sudah niatnya itu lebih besar, harusnya kan semuanya ya niat dari awal ya untuk mengembalikan gitu, itu yang bagus gitu ya. Tapi kadang faktanya
ya ada juga sih pengen nguasai juga gitu, tapi ya dikit gitu ya itu ya ini. Nah, tapi kemudian ketika dia mau mengembalikan ternyata dompetnya itu hilang lagi gitu ya, dompetnya itu hilang ya. Maka ya jika ya maka jika mengambil dengan tujuan untuk memilikinya, maka dihukumnya sama dengan gosip ya, orang yang merampas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Jadi ini terkait dengan kaidah fikih al-umuru bi maqasidiha ya, al-umuru bi maqasidiha ya. Prakteknya adalah ketika kita menemukan dompet, menemukan barang, kemudian niat di awal kita ingin menguasai gitu ya, maka ya kita berdosa gitu ya, salah gitu ya. Tapi kalau kita mengambil kemudian niatnya itu nanti saya mau kembalikan gitu agar lebih aman, nah itu dia ya berarti termasuk orang yang yang baik gitu ya. Kalau dia ingin menguasai itu sama dengan gosip ya, bukan mencuri, ingat bukan mencuri, tapi gosop itu dia menguasai benda, materi, barang orang lain tanpa adanya izin ya. Kalau umpamanya dengan paksa itu berarti merampok gitu ya, merompak gitu ya. Kalau umpamanya dia yang pemiliknya itu tidak tahu, itu baru mencuri. Nah, ini dalam fikih Islam itu dia sangat detail gitu ya. Jadi misalnya ada temen nih yang di kelas tuh kemudian lihat ada mungkin bukan laptop ya, mungkin handphonenya, atau mungkin hanya topinya gitu ya, atau sepatunya kemudian dia dipakai tapi nggak ada niat untuk menguasai gitu ya, tapi dia pakai, itu namanya ghosab gitu ya. Kalau kemudian dia menguasainya berarti dia termasuk ya merampas. Kalau yang punyanya nggak tahu itu berarti mencuri ya. Jadi kalau mamanya niatnya memang untuk menguasai berarti dia ghosab gitu ya, atau merampas gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada niatnya berarti ya dia ya tidak berdosa, bahkan bisa jadi dia akan dapat pahala karena mengamankan barang orang lain gitu ya. Oke, wa minha ya, dan yang dari itu juga disebutkan idza takhadal khilliya biqasdi istimalihi fi mubah ya, lam tajib fihi zakah ya. Ini prakteknya juga masih dalam al-umur bima qasidiha. Harta yang wajib dizakati adalah yang disimpan atau dibisniskan ya. Nah, seperti emas jika digunakan untuk aset maka wajib zakat. Namun bila dipakai sebagai perhiasan maka tidak wajib zakat ya. Namun dalam konteks kaidah ini adalah seorang yang mencari alasan agar supaya tidak terhindar dari wajib zakat tersebut gitu ya. Jadi ini ada dua pendapat sebenarnya gitu ya. Dua pendapat. Pertama adalah bahwa emas gitu ya ataupun perak gitu ya yang itu disimpan ya, nanti kiasnya, analoginya adalah uang deposito, kemudian juga tabungan yang dia itu disimpan gitu ya, maka dia kalau sudah nisab sekarang ini lebih kurang 85 gram emas berarti ya sekitar ada 60-75 juta ya, itu nisabnya. Kemudian haul berarti sudah 1 tahun, maka dia wajib untuk dibayar zakatnya atau dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian kalau umpamanya perhiasan ini ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan misalnya anting, kalung, gelang yang dia dipakai sehari-hari. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib bayar zakat ya. Pendapat kedua mengatakan wajib bayar zakat. Tapi pendapat yang lebih rajih wallahu alam bisawab adalah dia tetap membayar zakat kalau nisabnya itu sudah sampai dan juga sudah haul ya. Jadi kalau teman-teman yang putri ini, yang mahasiswi mungkin dikasih emas nih, namanya juga dikasih ya, dikasih emas sama orang tuanya misalnya 10 20 gram lah ya, 20 gram nih ya, 20 gram emas, kemudian kalung misalnya dipakai tuh ya. Ya namanya 20 gram ya berarti belum nisab, berarti belum wajib zakat. Itu kalau sudah dikasih ya, dikasih nih. Nah, nih emas buat kamu gitu ya, 20 gram. Berarti itu ya tidak wajib bayar zakat karena hanya 20 gram, apalagi belum sampai nisab 1 tahun gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, apabila seseorang memiliki perhiasan dengan tujuan memakainya, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat
atau jika dia dengan maksud disimpan, maka penyimpanan dari perhiasan tersebut menjadi wajib untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Atau juga atau tidak bertujuan dipakai atau disimpan, maka ada dua pandangan yang paling benar. Di antara keduanya adalah tidak perlu dizakatkan apabila bahwa posisi niatnya fleksibel, yaitu tidak niat pakai dan tidak pula disimpan. Nah, pendapat atau tulisan pendapat dari Imam Asyuyuti ini, beliau mengambil pendapat yang mengatakan kalau umpamanya perhiasan tadi, ya walaupun sudah nisab, ya sudah haul, dia tidak wajib membayar zakatnya kalau yang di ini pendapatnya ini, ya. Kemudian tapi di sini karena kaitannya dengan niat gitu ya. Kalau perhiasan kan, perhiasan itu ada yang dipakai tadi, anting, gelang, kemudian cincin, kemudian juga mungkin anting, gelang, kalung gitu ya. Nah, di sini karena kaitannya dengan niat, maka ketika beli kalung misalnya gitu ya, kalung, kalau tadi ada gelang, ada cincin, ada anting-anting giwang gitu ya. Nah, kemudian itu sudah misalnya 85 gram, ya. Kemudian dia itu karena tidak mau bayar zakat, dia dipakai gitu ya. Nah, berarti niatnya itu sebenarnya karena nggak mau bayar zakat, makanya dipakai gitu ya. Nah, padahal kalau dia umpamanya walaupun disimpan ataupun dipakai tapi dia niat bayar zakat, maka itu khuruj minal khilaf, ya, keluar dari pendapat, dari beda pendapat, dan juga mengambil yang tetap membayar zakatnya karena hanya 2,5%. Tapi konteks dari tulisan beliau ini sebenarnya terkait dengan apa? Dengan niatnya. Ya, jadi niat untuk menyimpan, ya, biar bayar zakat, atau niat untuk memakai dengan apa? Dengan niat dia biar tidak bayar zakatnya. Oke. Nah, ini berarti kalau mamanya niatnya dua-dua, jadi lebih fleksibel dan lebih bagus kalau mamanya dia istilahnya itu membayar zakatnya. Oke. Kemudian yang jim, yang H ya. Wa minha hal yastaritu fil waqfi duhurul qurbah aw syartun intifaul maksiyah, ya. Yang contoh di sini apabila disyaratkan dalam wakaf penyebutannya untuk ibadah atau syarat pengecualian maksiat, ya. Ya, jadi kan kalau kita wakaf ya berarti sudah jelas tuh, walaupun ini kan akad tabaruk, ya, ingat di fikih muamalah. Dalam akad tabaruk itu dia boleh tidak menyebutkan, ya, bahwa zakat ya sudah ngasih aja, udah tahu nih ini uang, ya, walaupun nggak disebutkan ini adalah uang zakat, saya kasihkan ke mustahik, ya, walaupun dia nggak ngomong gitu ya, ya sah gitu ya. Kalau berdoa dari yang penerimanya itu ya sunnah, dianjurkan gitu ya. Wakaf juga sama, ya, ngasih ini tanah gitu, atau mungkin wakaf tunai saya transfer gitu ya, transfer kan, transfer ke lembaga wakaf tuh, diem-diem aja kan, nggak usah ngomong gitu, itu juga tetap sah. Nah, tapi di sini terkait dengan niatnya, dengan isyarat, ya, apakah diisyaratkan dalam wakaf penyebutannya untuk ibadah atau syarat pengecualian maksiat. Jadi ketika ngomong itu apakah perlu ngomong ini wakafnya ini ya untuk ini ya gitu ya, atau dia udahlah terserah gitu kan, untuk tidak untuk maksiat gitu, karena padahal ya namanya ini ya bukan untuk maksiat gitu. Maka di sini ada dua pandangan, ya. Yang paling benar antara keduanya adalah yang kedua, ya. Maka benar bagi para orang kaya ahli keburukan kewasikan mengarah kepada yang kedua, melakukan maksiat tanpa yang pertama, serta mematikan wasiat dengan yang kedua. Artinya gini, ini terjemahnya agak sedikit ini, ya. Jadi apa? Kita lihat bahasa Arabnya, ya. Jadi ketika seseorang itu mewakafkan gitu ya, jadi fayasyihu alal agnai wa ahlu dhimma wal fisqah ala tsani. Jadi yang pertama itu ya bisa saja dia menunjukkan intifaul maksiyah, ini yang keduanya itu, ya. Kemudian dunal awal wa hasmu fil wasiyati bisani. Jadi syaratnya itu apakah dia menunjukkan tentang disyaratkan itu dia harus menyebutkan, ya, untuk wakafnya itu, atau juga terhindar dari intifaul maksiat, ya, artinya itu pengecualian atau menghilangkan gitu, ya. Maka di sini yang pertama atau pendapat yang pertama dan yang kedua itu ya tidak saling bertentangan gitu, bisa digunakan karena kembali lagi kepada niatnya. Oke, kemudian contoh lainnya nih saya sebutkan, misalnya
ada seorang penjahat yang tidak memiliki persyaratan untuk menganiaya, berbuat jahat. Maksudnya tidak memiliki alasan gitu ya penjahat itu, dengan maslahat atau persyaratan ditiadakannya kerusakan, ya, maka di sini ada dua pandangan. Nah, yang paling benar adalah yang pertama, yaitu apabila telah ada kesetaraan antara kebaikan dan keburukan, maka keburukanlah yang akan merajalela. Ya, maksud dari dua kasus ini tentang wakaf adalah tergantung kepada orang yang mengelola. Jika lahan yang diwakafkan itu di masjid, taman, dan madrasah, maka bernilai ibadah. Namun bila dibangun tempat lokalisasi atau bernilai maksiat, jadi lebih merujuk pada mengutamakan maslahat dan meninggalkan mudorot gitu ya. Jalbul masalih wadaful mafasid. Nah, ini jadi pembahasan tentang niatnya. Ketika niat, saya wakafkan ini untuk ibadah gitu ya, ya otomatis berarti untuk ininya. Saya mewakafkan ini agar terhindar dari kemaksiatan gitu. Jadi dua syarat ini walaupun disebutkan salah satunya, boleh kembali kepada niatnya tentang wakaf itu. Kemudian ini kalau tentang yang penjahat itu ya, ketika dia misalnya itu ada dua hal, dia sebenarnya baik gitu ya. Penjahat kok baik gitu, karena dia ngasih ke fakir miskin seperti kemarin yang Robin Hood misalnya gitu ya, ya tidak seperti itu dalam Islam. Oke ya. Kemudian yang ya, yaitu wa minha al mutasarrafu anil ghairi syartuhu ayyatasarrafu bil maslahah aw syartan adamal mafsada wajihan. Ya, di sini ada dua ya. Jadi contohnya adalah ketika seseorang ya, ashamuha awal fa idastawaital maslaha wal mafsada lam yatasarrafu alal awal wa yatasarrafu ala asani. Jadi nanti ketika istilahnya itu ada dua hal, maslahat dengan maslahah, maslahat dengan maslahat, mafsada dengan maslahat, maka yang diutamakan itu adalah menghindarkan mudorotnya ya, mengambil maslahat dan menghindarkan mudorot gitu ya. Jadi dua-duanya terkait. Misalnya ya, kalau orang bilang oh khamar ada manfaatnya, ya di Al-Quran sendiri disebutkan gitu ya, bahwa ya memang khamar itu ada manfaatnya, tapi belum titik, ada komanya ya. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima gitu ya. Bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi khamar kemudian mungkin ada manfaatnya, tapi itu lebih besar dosanya gitu, karena efek kerusakannya itu lebih banyak lagi. Oke, itu di kaidah pertama. Jadi kita bisa menyimpulkan tentang kaidah pertama ini bahwa ya segala sesuatu dalam masalah kontrak, dalam masalah ekonomi itu tergantung kepada niatnya.